Halo guys, buat kamu yang berencana beli HP baru tapi cuma ada budget 1,5 juta, video ini nampaknya akan sangat tepat untuk kamu. HP 1,5 juta ke bawah sekarang ini udah mulai menarik dari segi desain maupun spesifikasinya. RAM dan internal memori yang besar jadi salah satu keunggulan yang difokuskan oleh brand-brand smartphone. Bahkan udah ada yang pakai UFS untuk kinerja buka tutup aplikasi jadi lebih cepat. Selain itu juga masih banyak keunggulan lain yang tadi udah kamu baca di thumbnail video ini. Penasaran apa aja HP-nya? Jangan lupa subscribe dulu, dan kalau udah berikut ini 7 rekomendasi HP di bawah 1,5 juta terbaik versi S Tech In. Yang pertama, Poco M5. HP Poco yang satu ini punya harga rilis mulai dari 2,1 jutaan untuk varian terendahnya, namun harganya udah turun di kisaran 1,2 jutaan aja. Dibanderol dengan harga segitu membuat HP ini menjadi semakin worth it untuk dibeli. Hal itu lantaran Poco M5 udah pakai chipset 4G terbaik untuk saat ini, yakni Helio G99 yang punya fabrikasi 6 nanometer. Dipadukan dengan RAM 4GB bersanding dengan storage hingga 128GB UFS 2.2, tentu performa HP 1 jutaan ini gak kaleng-kaleng. Mainin game berat seperti Genshin Impact pun udah lumayan, meskipun mesti pakai settingan terendah karena RAM-nya hanya 4GB aja. Tapi kalau buat mainin game terbaik seantero jagat seperti Free Fire tentu udah nyaman. Baterainya sendiri 5000 mAh yang didukung fast charging 18 watt. Kalau layarnya ini pakai panel IPS LCD seluas 6,58 inci. Resolusinya juga udah Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz yang mulus. Dan layar ini juga udah dilapisi Corning Gorilla Glass 5. Meski tidak punya gyroscope hardware, tapi Poco M5 ini udah dibekali fitur bernama NFC dan juga infrared blaster. Dan berhubung fokus Poco M5 lebih ke urusan performa. Jadi untuk sektor kamera rasanya kurang begitu spesial karena HP ini tidak punya kamera ultra wide atau yang lebih dikenal sebagai kamera 0,5. Nah, buat kamu yang tertarik, link pembelian udah tersedia di kolom deskripsi, dan berikut ini spesifikasi beserta harga terupdate-nya. Yang kedua, Itel A70. HP rilisan 7 November 2023 ini menjadi sangat menarik karena hadir dengan memori besar di harganya yang terbilang sangat murah. HP ini punya 3 varian memori, yang mana varian tertinggi adalah RAM 4GB dengan memori internal 256GB dan dibanderol 1,2 jutaan aja. Hal itu menjadikan Itel A70 sebagai HP dengan internal 256GB termurah di Indonesia untuk saat ini. Sementara untuk dapur, pacunya pakai chipset Unisoc T603 yang mampu untuk jalani aktivitas ringan harian. Lalu pada layar yang berukuran 6,6 inci IPS LCD dengan resolusi HD, ada fitur bernama Dynamic Bar ala fiturnya iPhone, yang mana memungkinkan desain poni kamera depan melebar menjadi sebuah notifikasi telepon masuk, status pengisian daya serta status baterai. Sedangkan dayanya ditopang baterai 5000 mAh yang sayangnya cuma support pengisian daya 10 watt aja. Namun yang menarik dari HP yang udah pakai Android 13 ini udah pakai port USB Type-C. Punya fingerprint di samping body dan ada face unlock-nya juga. Ini cukup jarang dimiliki oleh HP 1 jutaan kecil dan ini bisa jadi daya tarik tersendiri. Sementara yang mesti diperhatikan dari HP ini adalah soal pengisian dayanya yang sangat lambat, yaitu butuhin waktu 3 jam 20 menit untuk mengisi dari 0 hingga 100%. Lalu untuk layarnya ini terbilang kurang cerah dan juga tidak ada fitur kecerahan otomatisnya. Berikut ini spesifikasi dan harga terupdate-nya. Yang ketiga, Tecno Spark 20C. Ini adalah HP rilisan pertama di tahun 2024 yang membawa spesifikasi yang cukup menarik di harga 1 jutaan kecil. Layarnya udah pakai desain punch hole yang juga tersemat fitur dynamic port untuk menampilkan ragam notifikasi layaknya HP iPhone. Layar ini pakai panel IPS seluas 6,6 inci yang beresolusi HD, namun refresh rate-nya udah 90Hz yang mampu menampilkan konten dengan lebih mulus. Daya gedornya menggunakan chipset MediaTek Helio G36 yang dipadukan dengan RAM hingga 8GB dan ruang penyimpanan seluas 128GB yang dapat diperluas dengan microSD hingga 1TB.
Sementara untuk fotografinya di belakang ada sensor 50 megapiksel sebagai kamera utama yang disandingkan dengan lensa AI. Ponsel ini juga ditopang baterai 5000 mAh dengan dukungan fast charging 18 watt yang udah langsung tersedia di box pembeliannya. Yang menarik dari HP 1 jutaan kecil ini adalah terkait speakernya yang udah stereo dan udah punya NFC juga. Sedangkan yang kurang mungkin ada pada layarnya yang masih HD, lalu performa yang kurang powerful namun udah cukup untuk pemakaian kasual harian. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang keempat, Infinix Smart 8. HP rilisan Desember 2023 ini membawa keunggulan pada memori dan juga performanya. HP ini menawarkan kapasitas RAM 4GB yang bisa ditambah 4GB lagi melalui fitur RAM Extended, serta memori internal 128GB bertipe UFS 2.2 yang punya kinerja kencang. Dan memorinya juga masih bisa diperluas lagi pakai kartu SD tambahan hingga 2TB. Untuk performanya sendiri, HP ini dipersenjatai oleh chipset Unisoc T606 yang udah lumayan mumpuni untuk jalanin aplikasi-aplikasi harian seperti untuk chattingan, buka tutup aplikasi maupun nonton film. Apalagi layarnya juga cukup luas dengan layar IPS HD Plus 6,6 inci dan refresh rate 90Hz serta mendukung tingkat kecerahan hingga 500 nits. Jadi dengan layar ini pengguna bisa merasakan pergeseran yang mulus saat scroll-scroll TikTok. HP Infinix ini juga udah mengusung desain punch hole untuk kamera depan 8 megapiksel, disertai juga fitur Magic Ring ala iPhone yang bisa nampilin notifikasi dan status pengisian baterai. Sementara di bagian belakang ada sensor kamera beresolusi 13 megapiksel yang dilengkapi ring flashlight. Namun yang kurang dari HP ini adalah minimnya fitur termasuk tidak adanya NFC dan ngecasnya yang lambat karena masih berdaya 10 watt aja. Berikut uraian spesifikasi dan harganya. Yang kelima, Infinix Hot 20 5G. Infinix Hot Series adalah series termurah Infinix, namun justru di series udah ada HP yang support 5G. HP ini awalnya punya harga Rp2.499.000, namun sekarang udah banyak yang jual mulai dari 1,4 juta aja. Dengan begitu membuat HP ini jadi HP 5G termurah untuk saat ini. Performanya mumpuni untuk kegiatan harian berkat mengandalkan chipset MediaTek Dimensity 810 yang dipadukan dengan RAM 4GB dan storage 128GB UFS 2.2. Untuk layar ini pakai IPS LCD 6,6 inci resolusi Full HD+. Refresh rate-nya 120Hz dan touch sampling rate mencapai 240Hz. Sehingga bisa sangat cocok untuk memainkan game e-sport berkat pergerakan layarnya yang mulus. Di bagian depan ada poni yang memuat kamera selfie 8 megapiksel. Dan di bagian belakang ada dua buah kamera yang terdiri dari 50 megapiksel utama dan 2 megapiksel depth sensor. Sebagai HP kekinian, Infinix Hot 20 5G juga udah menawarkan konektivitas NFC untuk memudahkan proses pengisian e-money dan transaksi digital. Namun yang kurang dari HP ini adalah tidak adanya kamera ultra wide dan tidak punya gyroscope hardware sehingga pengalaman bermain game seperti PUBG Mobile akan kurang, serta berdampak pada tidak adanya stabilizer untuk perekaman videonya. Kalau tertarik, link pembelian di deskripsi dan berikut ini spesifikasi serta harga terupdate-nya. Yang keenam, Itel P55 NFC. HP terbaru rilisan Januari 2024 ini membawa performa tinggi dengan RAM 8GB yang didukung virtual RAM 16GB lagi sehingga total 24GB. Serta internal 256GB bertipe UFS yang akan membuat pengguna akan merasakan kecepatan dan responsivitas tinggi tanpa harus membayar mahal. Chipsetnya sendiri pakai Unisoc T606 fabrikasi 12 nanometer yang berjalan di Android 13. Layarnya ini IPS LCD berukuran 6,6 inci dengan refresh rate 90Hz dan resolusinya HD+. Ada juga fitur dynamic bar ala iPhone yang bisa nampilin berbagai notifikasi, menambah kesan kekinian di samping adanya fitur NFC yang udah cukup menarik di harga 1,5 juta.
Sektor fotografi pun ada kamera utama 50 megapiksel yang bisa ngehasilin foto yang tajam dan video resolusi 1080p 30 fps. Untuk baterainya 5000 mAh dan support fast charging 18 watt yang bisa ngisi 50% dalam waktu 40 menitan. Sedangkan yang kurang dari HP ini adalah gyroskopnya belum hardware dan tidak ada lensa ultra wide-nya. Berikut ini spesifikasi beserta harganya dan link pembelian ada di deskripsi video ini. Yang ketujuh, Redmi 13C dan Poco C65. Alasan keduanya dijadikan satu adalah karena mereka berdua ini anak kembar beda ibu. Keduanya punya spesifikasi yang sama persis, namun si Redmi tersedia di pasar online dan offline. Sedangkan si Poco hanya tersedia secara online dengan harga yang lebih murah 50.000. Dengan harga 1,5 jutaan ini pembeli bisa dapetin HP berchipset MediaTek Helio G85 dan disokong RAM hingga 8GB yang bisa ditambah 8GB lagi lewat RAM extended. Serta internal memori hingga 256GB yang juga masih bisa diperluas melalui kartu SD hingga 1TB. Dengan paduan komponen tersebut menghasilkan performa yang siap jalani aktivitas harian tanpa adanya lag yang mengganggu. Mainin Mobile Legends dan game the best seperti Free Fire juga udah nyaman dimainin. Layar HP ini juga punya refresh rate 90Hz yang mana pakai panel IPS LCD 6,74 inci dengan resolusi HD+. Layar yang udah pakai Gorilla Glass ini juga dibekali sertifikasi TUV Low Blue Light yang diklaim dapat mengurangi kelelahan mata. Bagian fotografinya ada kamera utama 50 megapiksel yang ditemani kamera makro 2 megapiksel dan satu lensa bonus. Dan perekaman videonya mentok hingga 1080p 30 fps untuk kamera belakang maupun depannya. Yang menarik dari HP ini adalah udah tersedianya fitur NFC dan ada jaminan update security patch hingga 3 tahun. Semua itu ditopang oleh baterai 5000 mAh dan support pengisian daya cepat 18 watt. Namun sayang untuk charger bawaan yang ada di box pembeliannya cuma berdaya 10 watt aja, jadi kalau pengguna mau merasakan yang lebih cepat mesti beli secara terpisah. Kekurangan lainnya ada pada bagian fotografinya yang tanpa lensa ultra wide, lalu speaker masih mono dan gyroskopnya belum hardware. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Jadi itulah 7 rekomendasi HP di bawah 1,5 juta terbaik versi S-Tech-in yang rilis resmi di Indonesia. Kalau kamu pengen dibuatkan rekomendasi lainnya, bisa banget langsung aja komen di bawah ya guys. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton dan like, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.